wanita ini. Sebagai putri seorang miliarder, dia lebih memilih menjadi petugas kebersihan di perusahaan kecil, hanya untuk menjaga harga diri pacarnya yang tidak berharga. Tepat di hari peringatan mereka, wanita itu, untuk menghindari kesan terlalu mencolok, mengendarai mobil kecilnya untuk pergi kencan. Saat dia dengan bersemangat membawa hadiah ke hadapan pacarnya yang gengsi namun menderita. Yang tidak kusangka adalah aku akan didorongnya ke samping, membalikkan badan, lalu langsung memeluk wanita lain. Bahkan menyuruh wanita itu untuk segera menandatangani surat perjanjian perceraian. Ternyata wanita itu membantunya mendapatkan kontrak besar. Yang tidak kusangka adalah hal itu didengar oleh wanita licik itu. Pacarku yang biasa-biasa saja demi kekayaan yang tiba-tiba itu, menggunakan identitas palsu sebagai putri orang kaya untuk mendapatkan kontrak itu untuk pria itu. Pacarku itu masih mengira itu benar, dan menerangkan kepada wanita licik itu bahwa dia adalah wanita yang paling dicintainya seumur hidup. Dia kembali ke sisiku. Kau hanyalah pengasuh yang selama ini kukontrak. Sekarang aku sudah memiliki kontrak bernilai puluhan juta. Segera akan menjadi bagian dari kalangan atas. Wanita itu langsung berkata bahwa dialah putri orang kaya. Kemudian, cowok biasa itu melamar wanita licik itu secara langsung. Saat itulah wanita itu baru tersadar. Pengorbanan selama bertahun-tahun ternyata sia-sia. Setelah menyadari kenyataan itu, dia tidak ragu sedikit pun. Dia langsung menandatangani surat perjanjian perceraian. Kemudian dia naik kuda kecil kembali ke kamarnya. Ini adalah perkebunan pribadi keluarga Shen. Tidak boleh check-in dan mengambil foto. Cepat pergi. Jangan mengganggu kami menyambut nona muda. Aku ini putri keluarga Shen. Ini rumahku. Putri kita ini adalah putri orang terkaya. HMPH, bagaimana mungkin kamu, wanita kampungan seperti itu? Perkebunan ini sungguh megah. Ambil beberapa foto lagi, berpura-pura itu milikku. Unggah foto rumah mewah ini ke media sosial untuk pamer-pamer. Kurasa dialah nyonya kita yang sebenarnya. Cepat, ayo kita sambut nyonya kita. Sekelompok orang bodoh ini menganggapku sebagai nyonya rumah di perkebunan ini. Zheng Yu, ternyata ini rumahmu ya. Tidak heran kau menyuruhku berhenti tadi. Haha. Ada apa kau datang ke rumahku? Seharusnya aku yang bertanya itu padamu, bukan? Siapakah sebenarnya nyonya muda yang sebenarnya? Tentu saja. Tentu saja dia yang di sampingku. Dialah putri sejati. Nyonya muda. Selamat datang, nyonya muda. Wah, kamu salah orang. Akulah putri sejati. Nyonya rumah yang mulia dan jahat. Kamu terlihat seperti orang miskin. Dia menggunakan namaku. Aku dan dia, kalian kenal? Yang ini mengendarai sepeda motor butut. Apalagi, bajunya murah. Bahkan lebih buruk dari seragam kerja kita. Aku yakin, dia bekerja sebagai petugas kebersihan di perusahaan kecil. Yang ini berpenampilan luar biasa. Sejak kepala sampai kaki bermerek terkenal dan mahal. Dia bahkan datang dengan sopir dan mobil mewah. Sopir? Matamu buta ya? Saya pacar putri kalian, maaf. Maaf, ternyata tuan muda. Aku memang buta. Shen Jiai, bisakah kau berhenti bertingkah menjijikan seperti lalat yang mengganggu setiap hari? Ini perkebunan saya. Kami tidak menyambutmu. Cepat usir dia dari sini. Cepat pergi. Jangan ganggu persiapan pesta penyambutan nona muda. Kode brankas anggur adalah pengaturan pribadiku. Jika aku tidak ada, kalian tidak akan bisa masuk dengan penipu ini. Benar, di gudang anggur kami tersimpan anggur merah berharga senilai ratusan juta. Memang hanya nona muda yang bisa membukanya. Bagaimana kau tahu? Lalu bagaimana aku, seorang putri palsu, bisa membuka pintu gudang anggur? Jangan-jangan ini benar-benar nona muda. Aku melihat dalam drama-drama pendek, putri-putri kaya di ibu kota selalu berakting seperti ini. Sebelum kita memastikan siapa putri sejati, keduanya tidak boleh kita sakiti. Kunci gudang anggur ada padaku. Jangan dengarkan omong kosong dan kebohongannya. Shen Jiayin, jangan coba-coba memperdayaku. Aku tidak akan rujuk denganmu. Keluarga, ku, punya kunci gudang anggur. Pintu gudang anggur bahkan tidak terkunci. Kong, coba kau buka dengan kunci itu. Kau yakin kunci ini bisa membukanya? Bagaimana mungkin kunci kontrakan ini bisa membuka pintu gudang anggur? Perempuan sialan, menggagalkan urusanku. Kita harus segera mengusirnya. Kuncinya pasti bisa membuka pintu gudang anggur. Apakah kalian tidak melihatnya bersikap tidak masuk akal? Cepat usir dia. Baiklah, kau bersikeras bahwa kunci ini bisa membukanya. Maka bukalah saja.
Kenapa panik? Jin, wanita itu masih berniat jahat. Bukalah saja pintu gudang anggur itu, hancurkan wajahnya, lalu tuntut dia lagi atas pelanggaran masuk tanpa izin. Biar dia sengsara seumur hidupnya. Petugas keamanan benar. Kalau begitu, ayo kita pergi ke gudang anggur sekarang. Cepatlah pergi. Jaraknya sedekat ini, naik kendaraan untuk apa? Perkebunan ini seluas 100 mu. Dari pintu masuk ke gudang anggur 5 km. Perjalanan dengan mobil 15 menit. Bukankah kau mengaku sebagai nyonya dari perkebunan ini? Kenapa kau bahkan tidak tahu ini? Nona muda ini, benarkah dia atau palsu ya? Apa salahnya kalau aku ingin berjalan sedikit? Mobilnya, kenapa tidak dibawa ke sini? Di mana lubang kuncinya? Pintu sialan ini, cepat buka. King. Sudah menemukan lubang kuncinya. Kuncinya bisa dibuka. King, sekarang juga buka pintunya. Aku akan segera membuat wanita itu masuk penjara. Belum dibuka. Lihatlah dengan jelas. Shen Jianlin. Bukankah ini nama orang terkaya di kota? Apakah orang penting itu menanyakannya? Shen Jianlin, leluhurmu telah tiba. Cepat buka pintunya. Cepat buka pintunya. Buka pintu. Buka pintu. Baik King, kau memanfaatkan kesempatan ini untuk meniru suaraku. Minggir. Semua orang sudah melihatnya. Pintu ini dibuka oleh King menggunakan suaranya sendiri. Tadi jelas-jelas aku yang menggunakan suara khusus yang sudah aku rekam. Sistem keamanan Xiaowing hanya bisa mengenali suaraku. Benar juga. Bagaimana lagi dia tahu bahwa pintu ini memerlukan pengenalan suara untuk membukanya? Mungkinkah dia wanita tertua? Jangan tertipu oleh pria malang ini. Dia pasti terlalu banyak menonton serial TV. Ini memancing di perairan yang bermasalah. Semua orang baru saja melihatnya. Saya membuka pintu ini. Itu sebabnya saya wanita tertua. Kalau begitu, lalu mengapa tidak melapor ke polisi dan menangkap orang ini? Baiklah, sebaiknya segera panggil polisi sekarang juga. Untuk memeriksa siapa sebenarnya pemilik perkebunan ini. Nanti siapa yang akan ditangkap, kita lihat saja. Jika polisi benar-benar dipanggil, identitas palsu ayah akan terbongkar, dan itu akan menjadi masalah besar. Kian, kau adalah nyonya dari perkebunan ini. Jangan takut, tenang saja. Kurasa tidak perlu memanggil polisi. Karena kau terus mengikutiku ke ruang anggur ini dengan keras kepala. Maka aku akan memberimu kesempatan ini. Biar kau, orang kampung, melihat sendiri betapa besarnya perbedaan antara kita. Wah, berkat Nona muda. Kami para pekerja juga bisa melihat ruang anggur semewah ini. Ruang anggur keluarga King pasti menyimpan banyak anggur terkenal. Apakah ada Romane Conti seharga jutaan? Tentu saja. Kau benar-benar membuatku tercengang kali ini. Cepat ambil situ, biar kurasakan. Anggur-anggur itu disimpan di mana? Korak anggur semuanya kosong. Nona, jangan bilang kau tidak tahu di mana anggurmu sendiri. Perkebunan dan gudang anggurku sendiri. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Nona, cepat keluarkan dan tunjukkan pada kami. Aku hanya lewat dan berfoto. Mana ku tahu anggur disimpan di mana? Benar, cari ayahku.
King, aku di perkebunan Mandon, bertemu denganmu sebentar lagi. Kau lagi memotret di sini? Aku kembali ke perkebunanku sendiri untuk minum anggur. Cepat kemari dan ambilkan anggur untukku. Kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. Ya, baik. Ini, aku akan pergi. Bagaimana dia bisa punya nomor telepon staf perkebunanku? Dia punya kontak staf kita. Sepertinya dia memang nona kita. Tentu saja. Hanya saja kau biasanya tidak datang ke sini. Minuman di sini semuanya disimpan oleh pelayan untukku. King, kenapa kau datang ke perkebunan? Ini adalah seorang satpam, dia meminta kerabatnya untuk membantu nona kita. Kurang sopan. Panggil aku nona. Cepat carikan aku minuman. Botol-botol anggur ini semuanya kosong. Aku juga belum pernah ke ruang bawah tanah anggur. Bagaimana aku tahu di mana ada anggur? Mencari anggur saja lama sekali. Petugas keamanan yang tidak berguna itu, jangan-jangan menyembunyikan anggur dan tidak mau memberikannya kepada nona muda. Dia tidak menemukan anggur karena memang di sini tidak ada anggur sama sekali. Cepat carikan aku anggur, kau orang tua yang tidak berguna. Kenapa kau memukulnya? Dia tidak tahu di mana minuman keras itu. Omong kosong. Tidak mungkin dia tidak tahu di mana minuman keras itu. Orang tua, cepat carikan aku minuman keras itu. Akan kubunuh kau. Jangan pukul dia. Aku meminta minuman keras. Minuman keras ada di sini. Nona, bagaimana dia bisa tahu minuman keras kalian disimpan di sini? Orang miskin ini suka sekali melihat ke sana kemari. Dia menemukannya secara tidak sengaja. Ada apa yang perlu dibesar-besarkan? Siapa yang menyuruhmu menyentuh barangku? Menyingkirlah kau. Ini seharusnya bernilai jutaan. Tidak, seharusnya bernilai puluhan juta. Edisi koleksi Romane Conti, hahaha. Ambil gelas anggurku. Kau tahu apa isinya? Berani-beraninya kau membuka botol itu. Kalau bukan anggur, apalagi yang ada di tong anggurku? Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Kau ikut campur dalam segala hal. Kata-kata King. Lihat saja, anggur macam apa itu? Itu berwarna putih. Di sini sama sekali bukan anggur. Bahkan daunnya pun tidak seperti anggur. Lihat saja bagaimana kau mengarang cerita. Acuan, ini anggur putih terbaik dan edisi terbatas. Jadi anggur putih ya? Untung saja orang-orang kampung ini belum pernah melihat dunia. Dengan mudah mereka bisa ditipu. Memang pantas disebut anggur putih kelas atas. Butiran-butiran ini pastilah daging buah anggur terbaik. Sepertinya aku mencium aroma anggur. Kau menertawakanku. Kau ini orang miskin, belum pernah minum anggur putih semahal ini. Terharu sampai menangis. Aku tertawa karena akting kalian. Bisa minum anggur semahal ini sungguh suatu kehormatan bagiku. Susah sekali. Pura-pura membayar mahal untuk bisnis ini. Air ini tidak bersih. Kau tidak boleh minum. Anggur murni kelas atas. Rasanya sangat enak. Kau yakin kau minum anggur putih? Kenapa ada bau amis ikan? Lihatlah dengan jelas. Apa yang sebenarnya kalian minum tadi? Anggur dalam tong ini. Bagaimana bisa berubah menjadi ikan? Benar, ikan-ikan ini adalah ikan yang aku dan Lucuan tangkap di tepi sungai ketika kami berpacaran dulu. Rumah kami dulu kecil. Untuk menyimpan kenangan indah di antara kita, maka aku menyimpan ikan-ikan itu di dalam kendi. Apakah minuman yang baru saja mereka minum itu? Aku sudah memperingatkan kalian untuk tidak meminumnya. Tapi kalian tidak mau mendengarkan. Han Xin, kau bahkan tidak tahu apa yang ada di tong anggur milikmu sendiri, dan berani berpura-pura menjadiku Kaisar Langit? Jangan-jangan dialah yang sebenarnya. Nona, kau salah orang. Kalau begitu, ayo kita pulang. Kita tidak pergi. Menyingkir, Bai Xin. Kau masih berani menggunakan identitas putriku yang membayar uang muka untuk menipu seorang tua? Apakah kau sudah menipu orang Jepang? Ada apa sebenarnya? Dialah
Perempuan murahan ini bersama ayahnya yang seorang satpam telah berkomplot untuk menjebakku. Apa? Satpam itu ternyata ayahnya? Kalian benar. Dia memanfaatkan identitas ayahnya yang seorang satpam untuk diam-diam masuk ke perkebunan saya, mencuri dan mengganti kertas merah saya untuk membangkitkan ikan-ikan busuk itu. Apa yang kau bicarakan? Jiang mempermainkan ayahku. Aku belum pernah bertemu dengannya. Bagaimana mungkin aku memiliki hubungan ayah anak dengannya? Jangan sampai kau ditipu olehnya. Nona muda benar. Jika mereka berdua bukan ayah dan anak, lalu mengapa wanita ini terus membela satpam itu? Aku hanya tidak suka baiki membuli seorang kakek-kakek saja. Hanya karena aku berbaik hati membantunya. Dia menganggapku telah bersekongkol dengannya untuk mencuri anggur dari gudang anggur keluarga kita. Terlalu mudah memang. Tidak melihat sungai kuning, hati tak akan mati. Sekarang, aku akan mengucapkan selamat malam padamu. Ayah secara langsung mengakui bahwa kalian adalah orang tua. Katakan padanya, apakah dia anakmu? Segera akui. Apakah dia anakmu? Orang tua, mengapa kamu harus berbohong? Gaini, kamu sama seperti si miskin Bailauba. Hanya seorang jiwa hina. Hahaha, satpam. Cepat, usir mereka berdua. Baik, Pak. Aku bertanya untuk terakhir kalinya. Kau yakin 9 kartu suci ini menunjukkan bahwa kau memang Shou Ziqianjin? Tentu saja aku Shou Ziqianjin. Ini bukanlah hal yang memalukan. Zongliang, kau sudah mendengarnya, kan? Nona, saya akan segera menangani masalah ini. Bagaimana dia bisa mendapatkan nomor telepon Tuan Zong? Tuan Zong adalah kepala rumah tangga orang terkaya di dunia. Tokoh terkenal. Kau hanya pekerja rendahan, jangan sok kenal dengannya di kota ini. Itu hanya aku melihatnya. Hanya gertak sambal saja. Sembarangan menggunakan nomor telepon asing, mengganti catatan untuk menakut-nakuti kita. Benar-benar berani sekali. Uang muka 1000 emas. Bermurah hati membawamu masuk untuk melihat dunia luar. Tapi kamu memperlakukan orang lain seperti ini. Rendahan dan tidak tahu malu. Nona Chao, sekarang juga saya akan membuang barang sialan ini untukmu. Karena kau berusaha keras untuk tinggal di sini dan merusak rencana baikku, maka jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Sebentar. Perempuan ini sangat menyukai ikan. Maka biarkan dia minum air di akuarium sampai puas. Hari Sabtu akan segera tiba. Kalian berani sekali memperlakukanku seperti ini. Kalian, cepat. Biarkan dia minum air di akuarium sampai puas. Hehe. Karena kita pernah menjadi suami istri, aku dan kekasihku akan mentraktirmu ikan. Dan sup ikan hehehe. Aku tidak mau kau pergi. Hentikan. Ambil sendiri. Tuan Yo, dialah perempuan itu. Dia mencoba menyusup ke perkebunan kita. Dia bahkan bersekongkol dengan ayahnya, seorang satpam miskin. Mencoba meracuni nona kita dengan air kotor ini. Tuan Yo, cepat usir wanita ini. Brengsek. Inilah putri keluarga kaya raya yang sebenarnya. Dan kalian beberapa orang yang tidak beralasan ini. Berani melawan majikan kalian sendiri? Dr. Zhuang, kau pasti salah. Melindungi kerajaan surga adalah tugasnya. Berani sekali kau berbicara omong kosong, menghina keluarga Shen yang kaya raya. Kalian beberapa orang ini, mulai hari ini, semua perusahaan di bawah naungan keluarga Shen tidak akan pernah mempekerjakan kalian. Pergilah. 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 Cepat. Pergilah. Pergilah. Nona. Tadi benar-benar minta maaf. Sebenarnya, hari ini dia memaksaku untuk mengakuinya. Jika aku tidak mengaku, dia tidak akan mengakui aku sebagai ayahnya. Baiklah kau, bintang putih, demi menyamar sebagai aku di depan orang lain. Kau berani memperlakukanku seperti ini secara diam-diam. Ah. Nona, takdir jodoh suami Anda. Perempuan itu memperlakukan Anda seperti itu, apakah tidak memalukan? Besok
Besok malam di pesta cerita, saya akan hadir secara pribadi sebagai putri dengan mahar 1.000 emas. Saya akan membatalkan pesanan 10 juta yang diberikan kepada tuanku sebelumnya. Dan saya dan dia sudah bercerai. Kami tidak akan memiliki hubungan lagi di masa depan. Paham? Apa kau menipu saya? Mengapa Zhong Liang mengatakan wanita itu adalah untuk nona muda? Acuan, sebenarnya Zhong Liang pernah bertemu Shen Jiayin sebelumnya dalam sebuah cerita. Mereka memiliki hubungan yang tidak biasa. Jadi mereka berdua memiliki hubungan terlarang. Benar-benar wanita jalang. Jadi Zhong Liang ingin melindungi wanita murahan itu. Tanpa ragu untuk menyinggung saya yang melindungi nona muda. Desa ini bahkan masih mencurigainya. King, kau telah menderita. Tunggu sampai pesta bisnis besok malam. Setelah aku mendapatkan pesanan jutaan, dan menjadi tokoh terkemuka di dunia bisnis, aku akan membawamu untuk mencari Zhong Liang itu. Aku akan membantumu membalas dendam. Sebenarnya kau tidak perlu menungguku. Bilang saja kepada satpamnya. Kau adalah suami dari putri keluarga kaya itu. Mereka akan membiarkanmu masuk. Ini adalah pesta untuk kisahku. Bagaimana mungkin aku tidak bisa masuk? Aku khawatir kau tidak bisa masuk. Jadi aku menunggumu. Baiklah, sekarang aku sudah datang. Mari kita masuk. Pesta yang diadakan oleh tuanku kalian cukup bagus. Tapi ruang tunggu VIP ini masih sedikit lebih buruk daripada milik keluarga Shen kami. Kau wanita ini. Bagaimana kalian berdua bisa masuk ke sini? Ini adalah ruang tunggu VIP yang disiapkan oleh grup Shen khusus untukku. Seharusnya kau yang tidak boleh masuk, kau yang tidak tahu diri. Orang miskin yang tidak tahu langit dan bumi, benar-benar pandai berpura-pura. Membawa seorang model pria untuk berpura-pura bersama. Kalian mau pergi sendiri? Atau aku panggil satpam untuk mengusir kalian? Ini istriku, Gu Jinglong, yaitu ibu negara grup Gu. Hahaha. Aduh, kau langsung saja sebutkan identitasmu sebagai menir pelindungku. Kau tidak perlu berpura-pura menjadi CEO di depan mereka. Masih pura-pura. Sepertinya kalian ingin dibuang seperti anjing. Satpam. Usir mereka berdua. Kita lihat siapa yang berani. Gao Guimin, ada apa? Kedua orang miskin ini menyusup diam-diam ke ruang VIP. Cepat usir mereka berdua. Kami bukan penyusup. Kami masuk dengan terang-terangan. Untuk memasuki tempat acara, undangan diperlukan. Silakan tunjukkan undangan Anda. Kami tidak punya undangan. Lihatlah siapa saya. Identitas saya. Masih perlu undangan? Seorang wanita miskin. Seekor kucing liar. Kamu berpura-pura menjadi serigala berekor besar seperti apa? Tidak ada surat undangan. Bagaimana kamu bisa masuk? Beraninya kamu masuk ke ruang VIP tanpa izin? Saya Gu Jingheng, Presiden Grup Gu. Bagaimana Liu Ju mengaturnya untukmu? Bahkan aku pun dia berani lawan. Kak Hua, jangan percaya omongan cowok muka putih itu. Wanita di sampingnya itu hanya gadis kampung yang yatim piatu. Kau kira dia bisa menjadi CEO yang hebat? Ini undangan yang dikirim langsung oleh CEO Grup Gu. Akulah tamu kehormatan Grup Gu. Cepat usir kedua sampah itu. Acuan, semalam perempuan itu membuatku sangat menderita. Dia begitu mudahnya mengusirnya. Bagaimana kau bisa membantuku melampiaskan amarahku? Tentu saja harus memberinya pelajaran, HMPH. Baik Kian, yang palsu tetaplah palsu. Malam ini aku akan mengungkap topeng palsumu.
Sikap sempurna. Apa yang Vos lakukan? Apa yang kau lakukan? Bagaimana itu? Apakah kau ingin aku mengantarmu ke rumah sakit? Aku tidak apa-apa. Tetangga sudah pergi duluan. Kalau begitu, baguslah. Pesta acun akan segera dimulai. Mari kita pergi bersama. Sedang apa? Ada 2 orang brengsek masuk ke ruang VIP Liu Shang. Kami akan segera mengusir mereka. Apakah kau tahu siapa yang ada di seberang sana? Presiden Gu dan istrinya. Dia benar-benar Presiden Gu? Dia benar-benar ditipu. Pak Presiden, saya salah. Ini salahku. Seandainya bukan karena CEO, aku akan memperkenalkan dia padamu lagi. Aku, istri Gu Jingheng, yaitu satu-satunya nyonya dari grup Gu. Siapapun yang berani macam-macam, akan kuhukum berat. Cepat pergi kalian. Tidak apa-apa kan? Tidak menyangka kau benar-benar presiden direktur grup Gu ya. Tapi aku tidak ingin menjadi nyonya grup Gu. Aku, Gu Jingheng, tidak pernah berbohong pada wanita yang kucintai. Kau menikah dengan keluarga Gu. Semua milik keluarga Gu adalah milikmu. Terlalu berlebihan. Pak Gu, malam ini putri keluarga Shen, orang terkaya di dunia, akan hadir di pesta story. Harap kau siapkan sambutan yang sebaik mungkin. Tadi Tuan Song mengatakan bahwa aku pernah bertemu dengan nona muda. Jangan-jangan. Siapa? Tidak mungkin. Bagaimana aku berani bermimpi bisa menikahi putri orang terkaya di dunia? Mustahil. Tentang itu. Nanti aku harus pergi menyambut tokoh penting untuk pesta itu. Mungkin aku akan terlambat ke pesta makan malam. Nanti tolong bantu aku membawakan acara dulu ya. Baiklah, kalau begitu aku akan membantu sampai selesai. Cepat kembali ya. Santai saja. Beritahu semua orang, istri saya akan membantu saya menjadi tuan rumah. Saat hamil, cincin kawin yang dia pakai adalah cincin pernikahan dari seluruh utara. Kalian harus bersiap untuk keadaan darurat. Orang miskin, kenapa kamu tidak membawa kekasihmu itu untuk meramaikan suasana? Mungkin uangnya tidak cukup untuk membayar bayaran penampilan kekasihmu selama 3 jam. Mungkin dia diusir oleh satpam dari ruang VIP. Jangan bermimpi bisa ikut pesta makan malam grup cerita hanya karena bersamaku. Aku punya pesanan jutaan dari Tuan Gu. Sedangkan kau hanyalah orang rendahan yang bahkan tak bisa masuk aula pesta. Hahaha. Pesanan jutaan yang kecil justru membuatmu begitu sombong. Kau memang benar-benar kerabatku, mencemoohku. Dengan identitasmu, ya. Kau berani menghina aku. Ini tamparan balasan untukmu. Dan pesanan cerita itu, aku yang memberikannya padamu. Malam ini aku akan mengambilnya sendiri. Anak manja, kau tahu ini acara apa? Malam ini, semua tokoh penting dan elit dunia bisnis akan hadir. Ini semua adalah lingkaran orang-orang berpengaruh. Kau, seorang gadis pekerja kasar yang hanya pantas melakukan pekerjaan rendahan, berani-berani ini masuk gerbang ini, bahkan tidak punya kualifikasi. Masih berani mengatakan itu omong kosong. Benarkah? Malam ini aku akan membuat kalian tahu bahwa aku adalah orang yang tidak bisa kalian lawan. Hahaha. Kurasa satpam yang akan mengusirmu duluan. Atau kau lebih dulu menandatangani kontrakku. Istriku kenapa? Presidenku tersayang. Kapan kamu akan sampai? Jangan sampai terjadi masalah, ya? Di pesta itu, mengusir 2 sampah itu, kau pasti tidak keberatan, kan?
Ini kan tempatmu sendiri. Kau boleh saja bersikap mesum. Biasanya kau sebagai istri presiden. Malam ini bukan hanya sebagai istri presiden, tapi juga sebagai putri orang terkaya di dunia, Bai Xinxin, yang tampil sebagai tokoh penting. Kulihat modal apa yang akan kau gunakan malam ini. Di depanku kau harus berpura-pura sopan. Para tamu terhormat, malam ini, pesta ini akan dihadiri oleh tokoh penting di acara makan malamku. Mereka bilang orang penting ini adalah putri dari orang terkaya di dunia. Kali ini, perusahaan Gu akan melambung tinggi. Benar, CEO Gu sudah secara pribadi menyambut orang penting ini. Resepsi malam ini akan dipandu langsung oleh istri Presiden Direktur Gu. Jangan bilang ini adalah istri Presiden Direktur Gu. Shen Jiayi, pura-pura apa kau? Dia hanyalah mantan istriku yang tidak berguna yang baru saja aku tinggalkan. Benar. Dialah Shen Jiayin yang diam-diam menyusup di belakang kita. Sekarang acuan sudah menjadi bagian dari sebuah posisi yang tak mungkin kau raih, ayam kampung. Nanti Nyonya Presiden tiba. Akan kubiarkan kau melihat sendiri bagaimana aku dan Lu Chuan menyingkirkanmu. Sampah. Bergandengan tangan dengan King King menjadi tokoh penting dunia bisnis. Hahaha. Nyonya Presiden, jangan sampai kalian mengecewakan kami. Manajer Shang. Istri Presiden kapan akan tiba? Istri Presiden sudah tiba di tempat acara. Saya adalah beliau. Saya adalah istri Presiden Grup Su. Presiden sedang ada urusan penting, sehingga tidak bisa hadir. Beliau khusus mengundang istri Presiden untuk memimpin rapat ini. Presiden sendiri yang menyuruhku mengatakan. Berlian sempurna 10 karat ini adalah simbol dari istri Presiden. Kenapa cincin berlianku ada di tanganmu? Orang bodoh ini. Bahkan karena aku menemukan cincin berlian ini, dia salah mengira aku sebagai istri presiden. Karena presiden tidak bisa hadir. Lebih baik aku memanfaatkan identitas ini sebaik-baiknya. Itu benar. Saya istri Tuan Gu. Ini adalah cincin berlian pernikahan yang diberikan kepadaku oleh Tuan Gu. Cincin berlian itu asli. Tapi identitasmu palsu. Karena saya adalah istri CEO yang sebenarnya. Cincin itu sudah terpasang di tangan istri sang CEO. Beraninya kamu berpura-pura menjadi orang lain? Siapakah sebenarnya Nyonya Presiden? Menit kemudian, Bu Jingyin akan datang sendiri untuk membuktikannya untukku. Kau menakut-nakuti siapa? Manajer Zhang mengatakan, hari ini Tuan Gu tidak akan datang. Shen Jiayin, kau anjing kotor dari selokan. Apa kau punya hak untuk menikmati anggur merah kelas atas yang sama dengan Nyonya Presiden? Kau ini orang miskin. Sehari-hari hanya minum air kotor dari pipa. Mencemari ribuan cangkir air keluarga kami. Anak yang berbakti, kau tidak mendengar perintah Nyonya Presiden? Buddha tersenyum pada kalian semua. Salah mengira gagak sebagai angsa. Lucu sekali. Kau begitu halus ya. Maka, minuman ini kuberikan padamu. Ah, ah.
Make upku setebal ini saja masih menggumpal. Aku akan membantumu menghapus make up New. Tidak usah repot-repot. Perempuan gila macam apa yang berani berbicara seenaknya di depan istri presiden? Ada apa ini? Semua orang, kerjasama antara grup Gu dan Tuan Lu saat ini adalah hasil dari usaha saya sendiri. Tuan Gu adalah suami saya. Dan beliaulah yang mengundang saya untuk menjadi pembawa acara pesta ini. Dan wanita ini, karena tidak terima bercerai dengan Tuan Lu, berani-beraninya datang ke sini dan membuat keributan. Bahkan dia mencemarkan nama baik kami berdua. Saya, Wu Shuang, dapat menjadi saksi. Penipu ini, aku tidak menginginkannya. Mantan istri sampah, perempuan murahan. Barang bekas yang menjijikan, berani-beraninya datang ke acara seperti ini dan berpura-pura menjadi istri presiden. Sungguh tak tahu malu. Istri presiden sangat pemaaf, bahkan masih bisa mentolerir wanita murahan seperti ini. Tetap tinggal di sini. Menirsan, segera buang perempuan gadungan ini. Jangan ganggu upacara penandatanganan kita. Seseorang, usir perempuan sialan ini. Dua dari. Aku berjanji padamu untuk selesai. Identitas sebagai istri CEO tidak bisa dipertahankan lagi. Tuan Gu benar-benar datang. Aneh, orang yang datang kau bukan Gu Jinghao. Orang penting yang kau tunggu sudah sampai? Menyambut putri terkaya di sini. Pantaskah? Sebegitu ingin bertemu denganku? Oh iya, adikku Gu Yufen sudah kau lihat? Ternyata dia adiknya Gu Jingheng. Ramai sekali kalian tertawa. Bapak Kuo. Akhirnya bapak datang juga. Perempuan jalan itu terus-menerus menghina istri bapak. Selera kakak sungguh sulit diungkapkan. Dia juga berniat merusak kerjasama antara grup Lu dan perusahaan bapak. Tuan Gu, ini kan wilayah bapak. Bapak harus menyelesaikan masalah ini untuk kami. Istri dan pekerjaan Gu Jingheng, kalian mencari dia, aku tidak peduli. Bapak bukan presiden direktur grup Gu, nama keluarga saya memang Gu. Tapi saya tidak pernah bilang saya presiden direktur. Hahaha. Aku mengerti. Orang ini pura-pura berlagak penting. Pasti lagi-lagi aktor kampung yang suka merebut peran untuk merebut peranku. Kukira kenapa suaranya berbeda dengan suara Tuan Gu di telepon. Hampir saja aku ditipu oleh pasangan bajingan ini. Imajinasimu memang sangat kaya. Berani juga kau tertawa. Seperti kamu yang menggunakan cara menjijikan untuk masuk ke lingkaran orang-orang kaya. Bahkan berpura-pura menjadi istri presiden. Hayalan kosong. Kau terus-terusan mengatakan kau adalah istri presiden. Bagaimana bisa kau bahkan tidak mengenal adik iparmu sendiri? Ah. Jangan-jangan dia adalah tuan muda kedua Gu yang sedang belajar di luar negeri? Benar. Akulah tuan muda kedua Gu, Gu Yingfan. Dia benar-benar ketagihan berpura-pura, ya? Kau aktor brengsek, datang ke sini untuk berakting. Dan tuan muda kedua. Lihat semua orang, mirip bukan? Hahaha. Jangan tertawa. Aku rasa dia mirip. Mirip badut. Hahaha. Kalian juga seharusnya punya rasa hormat dasar pada orang lain, kan? Untuk kalian dua tikus busuk, apa haknya mendapat hormat? Seenaknya dan tidak masuk akal. Lebay dan kejam. Ini bayangan kakakku. Kau benar-benar istri presiden?
Tentu saja aku istri presiden. Kurasa kau berulang kali terbongkar oleh istri presiden. Lalu melampiaskan amarahmu? Kau tidak takut bosmu akan memarahinya? Bagus. Kalau begitu aku akan menelepon dan menyuruh bos kalian datang. Mari kita lihat bagaimana dia bisa memperlakukan saya. Apakah kau sudah bertemu dengan kakak iparmu? Kakak iparku ada di sampingku sekarang. Adik ipar ini benar-benar tidak mengenali aku sebagai kakak iparnya. Apakah kakak iparmu sangat luar biasa? Biasa saja. Tapi pandanganmu hanya tertuju pada investasi. Memperlakukan istri seperti barang dagangan sungguh tak terbayangkan. Bukan hanya penampilannya. Kau ini seperti apa sih? Mengomentariku seenaknya. Kau sendiri dengarkan. Baiklah, aku sudah sampai di depan pintu. Masuk sekarang juga. Oke. Kenapa kelompok sandiwara murahan ini tidak bisa menahan diri? Manajer Zhang sudah mengatakannya sejak lama. Tuan Gu yang sebenarnya tidak akan datang malam ini. Benar. Tuan Gu sendiri yang menelepon dan memberi perintah kepadaku. Beliau mengatakan bahwa dia tidak akan hadir hari ini. Kita tunggu saja. Suamiku yang merupakan CEO, bahkan jika dia datang, dia akan memihak padaku. Bukan kalian berdua. Satu yang menyamar sebagai aku. Satu lagi yang mengacaukan adik iparku. Suamiku yang merupakan CEO pasti akan membela aku. Akan menghabisimu. Kakak Li, jika Tuan Gu benar-benar kakakmu, nanti kau harus memohon padanya untuk melepaskan aku. Aku sangat takut. Tenang, malam ini. Kau hanya perlu menjaga wilayah Tuan Gu kedua. Tidak ada yang berani. Deng Zifen, karena seorang wanita murahan, bertindak sok berani seperti beruang. Astaga, sekumpulan hewan ternak murahan yang menjijikan. Manajer Zhang, usir mereka, jangan biarkan mereka masuk. Bos Gu benar-benar muncul malam ini. Sekarang selesai sudah. Kakak. Kalau kau tidak datang lagi, aku akan diusir kakak ipar dari rumah. Kata-kata mereka tidak benar. Jangan percaya. Kaulah yang paling berbudi luhur dan berpengetahuan luas. Suara itu berbisik pelan. Dialah yang sebenarnya. Kakak ipar tersesat. Sekarang benar-benar selesai. Bagaimana kau bisa sampai di sana? Bu, Presiden sudah tiba. Cepat katakan pada Presiden. Minta dia membantumu membalas dendam. Beri mereka pelajaran, Nyonya. Kalian salah orang. Benar, karena dia sama sekali bukan presiden dari grup Gu. Dia hanyalah seorang aktor murahan. Nyonya, ada apa? Presiden berdiri di depannya. Dia bahkan berani mengeluarkan kata-kata kotor. Mungkinkah ini emosi di antara mereka sebagai pasangan suami istri? Kakak. Istri kakak. Istriku, Bu Jingheng, hanya satu orang. Yaitu memilih. Ternyata dia adalah istri kakak. Tadi aku terus bertanya-tanya. Lalu siapa sebenarnya Nyonya Presiden? Otak babi, kau tidak mendengar manajer Zhang mengatakan bahwa akulah yang akan pergi. Nyonya, kenapa kau banyak bicara sekali? Benar juga. Dua aktor murahan memperebutkan satu wanita murahan. Hahaha, ini benar-benar pertunjukan yang bagus. Hahaha, dia tidak gila, kan? Seorang lucuan yang tidak terkenal berani bersikap tidak sopan kepada Tuan Gu. Sepertinya upacara penandatanganan kontrak malam ini akan digagalkannya. Tuan Fang, jangan bicara lagi. Manajer Zhang, takut apa? Identitasku bukannya sudah kau periksa? Akan kukatakan pada kalian, ketiga orang ini adalah satu kelompok. Semua ini hanya sandiwara yang diatur oleh wanita itu.
Cincin yang kuberikan padamu ada di tangannya. Maaf, Bu. Tidak sengaja diambilnya. Aku sudah memperingatkanmu sebelumnya untuk tidak mengganggunya. Tapi kamu tidak mau mendengarkan, tidak tahu malu, masih pura-pura. Pura-pura menjadi Nyonya Gu, istri Presiden Direktur. Letakkan di atas kaleng. Hahaha, kalian ini benar-benar seperti berasal dari sirkus ya. Menir Zhang mengatakan padanya. Aku ini memasang tampang serigala jahat macam apa sih? Menir Zhang menyuruh pengawal untuk mengusir mereka. Berani sekali. Buta. Beliau ini adalah Tuan Gu Jingheng, dari grup Gu, Bapak Gu. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah ini semua aktor yang didatangkan keluarga Shen? Bagaimana mungkin dia adalah presiden grup Fuji? Detail menjijikan yang kukatakan. Ternyata adalah taipan bisnis besar yang tak pernah bisa kugapai. Wu Xiao. Selama ini kau, Bai Jingjing, yang mempermainkan dirimu sendiri. Ambil cincin saya, menyamar sebagai saya. Tapi aku sudah memberitahumu, pesta ini aku yang menyelenggarakannya. Tujuannya adalah untuk memutuskan kerjasamamu, Lu Chuan, dengan grup Gu, melepas cincin di tangannya dan menghancurkannya. Lepaskan aku, lepaskan aku. Orang lain mungkin menganggapku rendah, tapi aku, istri Gu Jingfeng, tidak akan membiarkanmu mengejarnya lagi. Besok, aku akan memilih lagi yang dulu. Memilih yang paling kamu sukai, boleh ya? Apa dia benar-benar presiden dari grupku? Bagaimana bisa seperti ini? Keluarga Lu hanyalah bengkel kecil. Dengan susah payah menempel pada keluarga Gu, kapal besar ini. Tadinya punya kesempatan untuk sukses besar. Tapi dia buta. Telah menyinggung Tuan Gu. Sekarang semuanya selesai. Tuan Gu. Tuan Gu, ini karena saya yang rendah hati. Tolong maafkan saya, Tuan Gu. Ampuni saya, Tuan Gu. Benar, dia istriku. Bukan kau yang bisa memperlakukannya semena-mena. Wanita sebaik dia. Kau tidak tahu menghargai. Cih. Heh. Celana. Hadirin sekalian, hari ini kita semua berpartisipasi dalam pesta dongeng. Ada dua hal. Pertama, mulai sekarang, kontrak puluhan juta antara grup cerita dan Lucy dibatalkan. Ia masuk daftar hitam grup cerita. Dicatut dalam daftar hitam grup cerita. Seluruh dunia bisnis tidak berani bekerja sama dengannya. Grup cerita ibarat memutus jalan hidupnya sendiri. Kedua, aku adalah Bian. Beliau adalah nyonya dari grup Gu. Artinya, satu-satunya wanita. Sejauh yang serasi, sungguh pasangan yang ideal. Bagaimana bisa seperti ini? Aku memperlakukan Shen Jiaying seperti sepatu usang. Lalu kubuang. Presiden grup Gu yang terhormat pun terkena juga. Dia masih ingin menikah dengannya. Aku bahkan dalam mimpi pun tak mampu menyamai mereka. Namun dia malah menjadi nyonya dari grup cerita. Lu Chuan. Awalnya aku salah menilai orang. Salah melihatmu. Kau pikir pesanan jutaan dari grup Gu itu berkat Bai Qingqing? Itu aku. Itu adalah kesempatan yang kuminta untukmu kepada Gu Jingheng. Dan kau tidak pantas mendapatkan semua yang kau miliki sekarang. Qingqing, ceritakan padaku apa yang sebenarnya terjadi. Kau benar-benar orang yang tidak berguna. Jika bukan karena Jiayin, kau bahkan tidak akan punya hak untuk menghadiri pesta makan malam, apalagi mendapatkan pesanan. Sayang sekali kau tidak menghargai orang sepertimu. Pak Gu, jangan sampai Anda ditipu oleh wanita ini. Dia tidak punya uang, kekuasaan, atau latar belakang. Apalagi dia adalah wanita yang sudah 2 kali menikah dan ditinggalkan. Pak Gu, saya seharusnya menjadi istri yang tepat untuk Anda. Dengan apa dia bisa dibandingkan denganku? Buang dia.
Lepaskan aku. Aku pergi. Tuanku berani menyinggung King, padahal King adalah putri orang terkaya. Mungkin dia punya kartu as yang lebih besar? Dia adalah gadis tercantik dan tercerdas yang pernah kutemui. Kalianlah yang tidak mengenal mutiara. Jiain, sejak pertama kali kulihat kau, aku langsung jatuh cinta padamu. Kau memilihku adalah suatu kehormatanku. Aku tak menyangka setelah gagal dalam pernikahan sekali, aku masih bisa bertemu dengan seseorang seperti dia. Tunggu dulu. Pernikahan ini sama sekali tidak akan kuizinkan. Bu, bagaimana ibu bisa datang? Keluarga kami, keluargaku, adalah keluarga terpandang, yang mengendalikan separuh perekonomian kota ini. Meskipun aku tidak bisa menikahi putri keluarga kaya raya Shen, dia juga sama sekali tidak akan menikahi wanita yang sudah 2 kali menikah, tidak punya uang, tidak punya kedudukan, dan diremehkan orang. Jika ibu mertua tahu bahwa aku adalah putri keluarga Shen, mungkin dia tidak akan memperlakukanku seperti ini. Bu, Jiai tidak seburuk yang kau katakan. Dia sangat luar biasa. Percayalah pada pilihan putra Anda. Bu, sebenarnya aku, diam. Kau tidak berhak memanggilku Bu. Hai, aku ini putri keluarga kaya raya. Masih harus menghadapi konflik antara mertua dan menantu. Shen Jian adalah wanita yang akan kulindungi seumur hidupku, karena aku sudah membuat janji. Maka aku pasti tidak akan mengkhianati kepercayaannya. Ibu mertua pasti marah karena saat pertama kali bertemu, aku tidak memberikan beliau hadiah. Itulah sebabnya beliau sangat marah, sampai-sampai beliau membenciku. Aku juga harus memberinya penghormatan, harus segera memberitahu kepala pelayan Song, memintanya untuk membantuku mengirimkan hadiah untuk ibu mertua. Jin Hao, aku akan keluar untuk menerima telepon dulu. Bu, tunggu sebentar. Dia tidak akan kabur, kan? Hahaha, kan sudah kukatakan, menantu perempuan yang buruk rupa tak pantas dibawa ke hadapan. Setidaknya dia sedikit menyadari dirinya sendiri. Hahaha. Pengurus rumah Zong segera memilih hadiah paling berharga di gudang keluarga Shen, lalu dikirimkan dengan pesawat pribadi ke awal pesta. Aku akan memberikannya sebagai mas kawin untuk ibu mertuaku. Ayo pergi. Kelompok perusahaan Shen kita adalah orang terkaya di dunia. Saya memilih beberapa hadiah ini untuk diberikan kepada ibu mertua Nona Ju. Tentu akan membuat Nona Ju merasa terhormat. Segera ikut saya ke aula perjamuan dongeng. Tuan Hi, saya menyarankan Anda untuk membuka mata Anda lebar-lebar. Soal Shen Jiayin, wanita jahat itu, khususnya menipu dalam pernikahan, khususnya mendekati Anda, bangsawan berpangkat tinggi ini. Lihat, sekarang Nyonya sudah datang. Dia merasa sudah tidak ada harapan lagi, lalu pergi dengan ekor di antara kaki. Maaf. Kau ingin kurus? Karena aku dan Jing Heng sudah menikah, maka aku pasti lebih dekat dengannya. Intinya Nyonya tua berkata, dia, Shen Jiayin, hanyalah wanita kotor yang ditiduri Huang Pucuan sampai bau. Jika benar-benar menikah dengan keluarga kalian, itu akan menjadi lelucon besar. Ah, sama sekali tidak boleh membiarkan wanita ini merusak nama baik keluargaku. Apalagi kau sudah bertunangan dengan keluarga Lai. Kau tahu latar belakang keluarga Li sangat kuat. Di belakangnya ada grup Shen, orang terkaya di dunia, yang mendukungnya. Kekuatan di tanah di awan ini juga telah berdiri teguh selama 100 tahun. Cepat usir wanita ini, menikahi putri keluarga Li. Saya sudah menikah dengan Shen Jiayin. Kami sudah terdaftar. Pernikahan saya yang memutuskan. Fu Jingheng, apakah kamu berani merusak pertunangan kakakku?
Apakah kau kira keluarga Li ini mudah ditaklukkan? Tidak heran Gu Jingheng begitu terburu-buru ingin menikah denganku. Ternyata memang ada orang yang disukai Yang Yun. Bagaimana bisa Tuan Li kedua melakukan hal seperti ini? Kau tahu kan hubungan baik antara keluarga Gu dan keluarga kita? Jingheng dan wanita itu hanya main-main saja. Jangan serius. Benarkah? Sepatah kata dari seorang Junzi. Sudah terlambat. Aku, Gu Jingheng, karena sudah menikahi wanita berbakat Shen, maka pertunangan dengan keluargamu, keluarga Li, dibatalkan. Hahaha. Berani sekali kau begitu sombong di depan keluarga Li. Kau benar-benar tidak takut, ya? Hei, keluarga Li, apa sebenarnya yang mereka lakukan sampai seberani ini di depan kalian? Sangat arogan. Saya tidak tahu keluarga Li saya sudah turun-temurun memberikan layanan keamanan untuk kamar tidur miliarder global. Kakak saya, Li Yonggong, langsung melompat menjadi kapten tim keamanan. Dengan perlindungan keluarga Shen, keluarga Li saya bisa sukses baik di bidang finansial maupun politik. Ternyata kakaknya adalah kapten tim keamanan keluarga saya. Saya kira dia punya kemampuan besar. Sombong sekali, dia benar-benar gila. Tuan Li akan marah. Sepertinya keluargamu, keluarga Gu, akan menjadi musuh keluargaku. Benda mati atau hidup? Tuan Li, wanita itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan keluargaku. Haha, apa kau baik-baik saja? Maaf. Ibu sudah bilang tadi. Tidak seorang pun boleh menyentuhnya. Kau juga tidak bisa. Kalau begitu, aku yang asli juga tidak bisa meminjamkan padamu, oke? Berani merebut barang milik orang lain, laki-laki yang kusuka, kau pun pantas? Tadi sudah kukatakan, siapapun tidak boleh menyentuhnya sedikit pun. Jingheng, jangan lupa siapa yang memiliki hubungan keluarga gaib denganmu. Minggir. Seperti ini, kau lihat? Dia yang menggoda saya. Saya tidak tertipu. Kau tidak cemburu? Berani mengusik laki-laki saya, Shen Jiayin. Kau tidak ingin hidup lagi? Diam. Kita tidak mampu menyinggung orang ini. Kau wanita gila. Kakak hanya butuh satu kalimat darimu. Aku akan segera menyelamatkannya. Orang kampung, aku tahu kau menikah dengan Jingheng. Hanya karena mengincar kekayaannya. Jadi sebagai calon istrinya, aku akan memberimu 10 juta sekali bayar. Dan kau pergi meninggalkannya dengan uang itu. $10 juta. Li Qianlong memang pantas menjadi bagian keluarga Li. Pemimpin kekuasaan itu benar-benar royal. Orang miskin ini seumur hidupnya belum pernah melihat uang sebanyak ini. Mungkin dia sudah syok. Sepertinya wanita ini akan mundur teratur dan bercerai dengan Tuan Gu. Wanita murahan ini. Dia berhasil mendapatkan 10 juta tanpa mengeluarkan biaya sepeser pun. Dia benar-benar beruntung. Sepertinya dia tertarik. Kalau begitu cepatlah ambil uang itu dan sujud di depanku sambil mengucapkan terima kasih. Biar kakak iparku melihat dengan baik. Wanita yang dipilihnya hanya seorang wanita materialistis yang tidak berguna. Hanya dengan uang sedikit itu, dia berani berlagak kaya di depanku. Dia bahkan berani merobek cek dari keluarga kaya raya. Zhu Weiming benar-benar lancang sekali. 10 kehidupanmu pun tak akan mampu menghasilkan uang sebanyak cek itu. Jadi, di matamu, Gu Jingheng hanya bernilai 10 juta. Jangan pamerkan uang recehmu yang sedikit itu. Memalukan. Selama Gu Jingheng membutuhkannya, aku hanya perlu menggerakkan jariku sedikit saja. Aku bisa mengeluarkan ratusan miliar bahkan ribuan miliar untuk membantunya meroket. Apakah kakek pernah meniupnya? Tiupkan ini dengan kuat untukku. Aku dan Gu Jingheng sudah menikah. Dan sangat saling mencintai. Kau ingin merusak hubungan kami? Kau tidak punya kesempatan. Tidak menginginkan harta. Dan lebih tidak takut pada kekuasaan keluarga Li. Shen Jiani. Kau sebenarnya menyembunyikan identitas apa dariku? Lancang. HMPH. Berani membandingkan kekayaan denganku? Keluarga kami telah menerima anugerah dari orang terkaya di dunia, Shen Si. Kekayaan yang melimpah, harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Artinya hanya aku dan ayahku yang berguna.
Dan juga kata ini, anggap saja sebagai harta karun. Kudengar keluarga Li, bahkan hadiah terkecil yang mereka berikan, nilainya bisa mencapai jutaan. Kalau itu harta karun, pasti nilainya lebih dari 10 juta. Bagus. Hari ini aku akan memberikan mas kawin senilai jutaan kepada cerita ini. Lihat saja, orang miskin sepertimu. Pernikahan mewah yang sebenarnya. Hanya puluhan juta saja. Ada apa yang perlu dibesar-besarkan? Semua barang-barangmu yang kau anggap berharga itu, semuanya sisa permainan nona ini. Sampah-sampah itu, tidak pantas. Suamiku tidak akan menyukainya. Cukup berani kau. Nona Li, wanita itu. Meskipun aku tidak menyetujuinya masuk rumah ini, tapi dia memang sudah bersama anakku. Dan menempati posisi penting di sini. Malam ini, aku akan meminta maaf kepadamu atas nama anakku. Sebentar lagi, putri yang akan membayar uang muka akan hadir di pesta keluarga Gu kita. Kita tetap utamakan kepentingan besar. Nenek, Anda adalah orang yang lebih tua. Saya tentu saja harus menghormati Anda, tapi wanita ini berani membandingkan nilaiku dengannya. Maka akan kuperlihatkan padanya perbedaan antara kaum elit terkaya dan orang miskin. Hadiah pertama, gelang giok jade giok hijau penuh, jenis kaca. Bernilai 5 juta. Saya dengar nyonya tua senang mengoleksi barang antik dari batu giok. Ini sedikit tanda hati dari saya sebagai menantu perempuan. Aduh, Nona Li, baik sekali hatimu. Hadiah kedua adalah mobil sport Ferrari kelas atas senilai 10 juta. Bisa digunakan sebagai alat transportasi. Mobil sport edisi terbatas ini sangat langka dan berharga. Keluarga Nona Li memang terkenal kaya raya. Dan ini hadiah terakhir, sebagai penutup. Seharusnya lebih berharga. Sekarang kita bisa melihatnya. Benar. Hadiah terakhir ini adalah pesanan senilai jutaan dari grup Lishi untuk saya. Hahaha, kudengar dengan dukungan grup Li dan grup Shen akan segera mencapai puncaknya. Maka jumlah pesanan ini melebihi jutaan. 3 hadiah ini jika digabungkan nilainya lebih dari 100 juta, bukan? Nyonya, ini semua adalah mas kawin saya saat menikah ke keluarga Gu. Apakah ibu puas? Hahaha, Bu, ibu tidak boleh menerima hadiah ini. Saya sudah menikahi Shen Naning. Mas kawin Nona Feng sudah sampai. Ingin merebut suami saya. Barang-barang sedikit ini, kau berani bertanya. Terlalu. Dan kontrak ini, kau yakin bisa secara pribadi dan sembarangan mengalihkannya ke keluarga Gu? Bagaimana dia tahu itu? Apa maksudnya ini? Li Jie dimiliki oleh keluarga Shen, yang merupakan orang terkaya di dunia. Semua kontrak harus mendapatkan izin dari keluarga Shen. Apakah itu benar seperti yang dia katakan? Memang benar. Tapi tunggu dulu sampai pelindung. Putri datang. Pasti akan melalui kontrak ini untuk menyempurnakan aku dan Jin Peng. Berani merebut laki-lakiku. Kalau begitu, hari ini aku akan memberitahumu. Kontrak ini batal. Perempuan gila. Kau tidak menginginkan nyawamu lagi. Berani-beraninya kau merobek kontrak besar perusahaan sejarahku 9 jutaan. Tapi apakah aku benar-benar tidak takut mati? Hei, Shen Jie adalah Tuan Wu. Semua yang dia lakukan malam ini akan kutanggung sendiri. Gu Jingheng. Dengan adanya aku, kau tidak perlu menerima siapapun. Percayalah padaku, aku akan menambahkannya. Hanya bermodalkan dirimu yang miskin ini? Jangan bilang kau bisa mengeluarkan mas kawin yang lebih mahal dari pesanan jutaan pelangganku selama ini. Kurasa Nona Li sudah lama tinggal di Yungzhou yang sederhana. Mungkin belum tahu luasnya dunia. Di luar gunung masih ada gunung. Ratusan kontrak itu, bagi keluarga Shenku, tak ada artinya. Sama sekali tidak penting. Jiaye, kau begitu percaya diri. Apakah itu benar-benar terjadi? Ataukah ini hanya sisa kehormatan sebagai istriku di tembok besar? Jika kau tidak bisa membuktikannya, aku, Lily, akan membuatmu menderita selamanya. Jiain, dengan gaji 1.800 bulananmu, berani-beraninya kau menantang Nona Li? Bukankah ini seperti telur melawan batu? Jiain, berhentilah menyombongkan diri.
Serahkan masalah ini padaku. Jangan ikut campur urusanku. Shen Jiayin, apa yang kau punya untuk dibandingkan denganku? Hidupmu semurah rumput? Kau sudah berurusan denganku. Sebutkan baja. Kau datanglah. Ternyata Tuan Song, manajer umum grup Shen. Beliau adalah tokoh besar yang tidak pernah muncul di depan umum. Pernah bertemu Tuan Song. Rolls-Royce Phantom, mobil mewah paling ambisius di dunia, bernilai 180 juta. Mobil ini saja sudah melebihi nilai semua mas kawin yang diberikan Nona Li. Berlian barat, hati abadi, bernilai 300 juta. Ditambah proyek pengembangan taman hiburan Disney yang disetujui khusus oleh keluarga Shen, bernilai 1 miliar. Sebagai hadiah pernikahan, semoga nenek Gu selalu sehat dan berumur panjang. Semoga Tuan Gu dan istrinya hidup bahagia selamanya. Perusahaan kita, Gusi, akan segera melesat tinggi, naik daun. Astaga! Mas kawin ini, apakah kau puas? Puas, puas sekali. Hahaha. Tidak mungkin. Dia hanya orang miskin seperti dia. Bagaimana mungkin memiliki mas kawin 900-an juta? Aku tidak hanya mampu memberikan mas kawin semahal ini. Aku juga berhak membatalkan pesanan puluhan juta dari keluarga Li kalian. Kekuatanku dan pondasi keluargaku bukanlah sesuatu yang bisa kau sentuh. Meskipun keluarga Li Diunzhou dianggap sedang berada di puncak kejayaannya. Tapi jangan lupa, keluarga Li pada akhirnya hanyalah anak perusahaan terkecil di bawah naungan grup Shen, perusahaan terkaya di dunia. Aku adalah tuan, kamu adalah. Lalu bagaimana? Aku bersumpah untuk bergantung pada statusku sebagai keluarga terkaya di dunia, keluarga Shen. Tapi hanya putri keluarga Shen dan ketua direktur yang berhak menang. Dan kamu? Apa kau? Semua kontrak UC Group saat ini dibekukan. Saya adalah orang yang tidak bisa kau lawan. Sejarah apa? Semua proyek Heng dihentikan. Dananya juga dibekukan semua. Tentu saja orang baik itu telah menyinggung mereka. Tokoh penting keluarga Shen, pemberi dana mereka. Apakah kau yang melakukannya? Bajingan, pasti kamu yang diam-diam menghasut di belakang. Pasti kamu. Arogansi, Nona yang mulia memerintahkan sendiri. Mulai hari ini, semua pesanan grup Li tidak akan disetujui. Semua kontrak dibatalkan. Tuan, ini pasti ada kesalahpahaman. Kakakku adalah kapten tim keamanan keluarga Shen. Jika grup Li masih berani mengganggu. Mulai hari ini, Yunzhou dikeluarkan dari daftar. Kau punya hak apa untuk merebutnya dariku? Aku tidak seharusnya bersama Tuan Besar. Semua salahku, aku yang membuat Li Jia masuk ke dalam mimpi. Ini tidak mungkin. Shen Jiayin, bagaimana mungkin dia mampu memberikan hadiah semahal itu? Lebih dari 10 miliar. Semua ini awalnya adalah milikmu. Tapi kau tidak tahu bagaimana menghargai. Lucuan. Sekarang kaulah yang tidak pantas. Kau harus melihat dengan jelas. Selisih antara kita selalu ada. Bukankah kau selalu miskin? Bagaimana bisa menjadi taipan? Ingin tahu. Sekarang berlutut dan mohon padaku. Mungkin aku masih akan memberi sedikit. Agar kamu tidak jatuh ke jalanan. Wanita murahan, silakan berbuat semau. Tahu dia siapa? Aku memegang identitas seorang bangsawan, tapi tetap lebih formal. Lebih baik kau sendiri yang mengatakannya pada Gu Qingheng. Senin depan, Zhong Liang ini, lagi-lagi akan memainkan trik apa? Putri dari grup Shen kami akan mengadakan pesta pernikahan yang menyita perhatian dunia. Kami mengundang Bapak Gu sebagai tamu kehormatan.
Semoga tuanku datang dengan pakaian baru dan membawa hadiah yang berharga. Terima kasih, Tuan Yo. Salah, salah. Bagaimana dia bisa berhubungan dengan keluarga Shen? Apalagi Zhou Liang secara pribadi mengundangnya ke pesta pernikahan putri keluarga Shen. Jadi, hadiah-hadiah ini adalah pemberian putri keluarga Shen. Ya, pasti wanita ini yang mengambil hadiah dari putri keluarga kaya itu. Putri itu mengatakan padaku bahwa dia dan pria itu memiliki hubungan terlarang. Dialah yang membantu. Jadi hanya orang miskin saja. Satu lagi. Tuan Land Roverku. Di balik Dokter Barat. Anak perempuan dari orang terkaya jatuh cinta padamu. Aduh hahaha. Luar biasa. Anakku segera akan menjadi orang terkaya di dunia. Suami yang hebat, hahaha. Ibu. Istriku, dari awal sampai akhir hanya ada satu. Yaitu Shen Jiayin. Hai. Kenapa kau membuangnya? Aku, Gu Jingheng, seumur hidup hanya akan menikahi kamu. Bahkan jika itu uang tunai orang terkaya di dunia. Di mataku tidak berarti apa-apa. Senin aku pasti tidak akan pergi. Jadi undangan ini tidak ada gunanya juga. Gila saja. Kamu buang saja. Bagaimana kamu akan menikahiku? Jadi kamu bodoh? Jadi kamu memang bodoh. Maksudku, kamu harus mendapatkan kontrak ratusan juta dari keluarga Shen agar bisa menghidupiku. King sudah bilang padaku, kamu dan pria tua Sun Liang itu ada hubungan spesial. Dialah yang membantu. Jiai, kamu adalah wanita yang kupilih. Jadi, tak peduli status dan masa lalumu seperti apa. Aku tidak akan mempermasalahkan itu. Si kecil yang menggemaskan ini. Aku, Gu Jingheng, sama sekali tidak akan membiarkan istriku sedikit pun menderita. Hari ini untungnya Tuan Zhou muncul tepat waktu. Dan menghentikan perkelahian itu. Lain kali. Jangan sampai merasa khawatir seperti ini lagi ya. Bukankah ada Tuan Gu yang selalu melindungimu? Tak perlu takut. Aku akan memberitahumu identitas asliku. Tapi bukan sekarang. Pulanglah ke rumah. Dasar gadis beruntung. Bisa mendapatkan suami setampan itu. Lalu, apakah kau mau? Lihat. Itu. Aku akan naik dulu untuk berganti pakaian. Apa yang sedang Tuanku lihat? Sedang mencari desainer top dunia. Tidak ada satupun yang punya proposal yang memuaskan. Kalau begini terus, aku juga tidak bisa menerima pesanan ratusan juta dari keluarga Shen.
dan lebih merasa bersalah karena kepercayaan dari Song Mo dan keluarga Shen. Sepertinya aku harus turun tangan. Besok Jiamin pergi ke pameran Yungzhou. Mengapa tidak kau coba saja? Maksudmu Guru Jamie, kepala desainer dunia itu? Bagus sekali. Sampai jumpa, ya. Nona. Selama liburan musim panas, sesuai perintah Anda, kami telah menyelenggarakan pameran desain di bioskop Nan dengan nama desainer internasional Anda, Jiamin. Siang ini secara resmi dimulai. Penampilan pertama di depan publik. Saya adalah desainer Jiamin. Tapi demi kepolisian, semua itu bohong. Pada pameran kali ini, saya akan memilih satu mitra kerja. Untuk karya saya yang paling berharga. Pahami dulu baru pergi. Hei sayang, aku ada urusan mendesak yang harus diselesaikan. Jadi aku akan pergi ke pameran dulu. Aku pasti akan membantu kamu mendapatkan desainer besar. Jiamin, sepenuhnya. Baik, setelah aku selesai bekerja, aku langsung ke sana. Kamu bawa aku ke sini. Ini semua cuma untuk melihat barang-barang rusak ini? Jika pahlawan ingin mendapatkan perhatian orang terkaya di dunia, pameran ini adalah yang terbaik. Uang bukan masalah. Yang paling penting bagi orang terkaya adalah desain. Dan setiap barang pameran di pameran ini bisa disebut sebagai rancangan terbaik di dunia. Seperti padamu, Chloe, jika bisa menempel pada keluarga Shen, aku pasti akan menikahimu. Selamat datang, kalian berdua, di bioskop Nan untuk menyaksikan pameran ini. Semua karya yang dipamerkan hari ini berasal dari desainer top dunia, Jia Wen, dan lainnya. Perkenalkan, beliau adalah manajer pameran ini, Fan Bing. Tuan Bei, saya merasa terhormat bertemu dengan Anda. Senang bertemu dengan Anda. Kau kenal manajer di sini juga? Manajer itu adalah sepupu saya. Kalau tidak, menurutmu bagaimana aku bisa membawamu ke sini? Tuan Muda Hun Zili. Bagaimana kalau saya perkenalkan hadiahnya hari ini kepada Tuan? Oh, kukira kau, orang desa yang sederhana. Ternyata kau ayah kaki bau itu ya? Kau saja bisa datang. Mengapa aku tidak bisa? Seorang pekerja kebersihan yang tidak terkenal. Gadis desa yang tidak berpendidikan. Masih berani datang ke tempat semewah ini? Manager, cepat keluarkan sampah ini. Ini adalah tempat saya. Saya ingin melihat siapa yang berani mengusik saya. Hei, ini kandangmu. Aku terlalu baik padamu, ya? Kau, manager, manager, ya? Zong yang mengajarkanmu untuk sombong, tidak sopan, dan kurang ajar, begitu? Siapa sebenarnya Tuan Zong? Penyelenggara pameran desain yang kau kenal itu? Dia siapa sih? Dia hanyalah wanita hasil pernikahan kedua lucuan yang dibuang. Aku yakin Tuan Gu juga akan membuangmu seperti barang bekas. Benar sekali. Kakakku dan Tuan Gu adalah pasangan yang bertunangan. Sedangkan dia hanyalah seorang pelakor yang berpura-pura baik-baik saja. Jadi wanita ini adalah wanita yang sembarangan ya hahaha. Wanita murahan seperti ini tidak pantas untuk desainer top. Pengalaman pameran. Dialah yang muncul di sini. Bukannya menurunkan level pameran mewah ini. Hahaha. Benar, ya. Benar-benar memalukan. Semua tamu VIP yang memiliki tiket masuk seharusnya adalah bangsawan dan sosialita. Elit di dunia desain. Saya percaya kalian semua memiliki kemampuan untuk membedakan benar dan salah. Dan bukannya mudah percaya pada bisikan orang jahat. Sembarangan mengomentari kepribadian saya. Kakak sepupu, kapan kau akan mengusir wanita murahan ini?
Semua tamu yang hadir hari ini membutuhkan tiket masuk. Apakah kau punya? Oh, tapi dia hanyalah orang desa yang norak. Pasti masuk dengan menyelinap dari satpam. Mana mungkin dia punya tiket masuk? HMPH, satpam. Usir orang yang tidak berhak masuk ini. Tunggu sebentar. Maksudmu ini, kan? Tidak mungkin, perangkat lunak utama ini pasti palsu. Selidiki dengan benar untukku. Di atasnya terukir cap rahasia eksklusif militer. Meneer, jangan bilang kau tidak mengenalinya. Tiket masuk ini asli. Bagaimana mungkin wanita jalan itu memiliki tiket masuk? Aku punya tiket masuk, jadi aku bisa masuk dan melihat Bai Xinxin. Lalu kamu? Kamu pasti tidak punya tiket masuk. Aku tidak punya kualifikasi untuk ikut pameran. Tadi kakak sepupuku diam-diam membiarkanku masuk. Kami masuk dengan terang-terangan. Xinxin, tunjukkan tiket masukmu padanya. Aku tidak punya hak masuk. Ternyata, badutnya adalah kamu sendiri. Karena statusku tinggi. Sama sekali tidak membutuhkan hak masuk. Seperti pameran desain internasional ini. Tamu kehormatan semuanya masuk dengan hak masuk. Tujuannya agar rakyat jelata tidak bisa masuk. Apa katanya tadi? Dia tidak butuh tiket masuk. Yang harus pergi adalah kau, Bai Jingjing. Biasanya tidak perlu tiket masuk. Yang dikonfirmasi masuk adalah pihak penerbit. Jangan-jangan King, kaulah penyelenggara yang cerdas? Saya melihat wanita ini berpakaian sangat berkelas. Baju yang dipakainya adalah model Chanel high-end yang sedang tren dan banyak diminati selebriti. Apakah dia benar-benar? Benar, saya James. Kaulah desainer terkenal Jimmy. Tak kusangka dalam hidupku, aku akan bertemu idolaku. Saya menyambut para tamu terhormat untuk menghadiri pameran desain saya kali ini. Benar, saya adalah Feng Jinqing. Bisakah kau berhenti meniru identitas saya? Kalian semua, jangan sampai ditipu olehnya. Karena akulah yang benar-benar diutus oleh raja. Menyamar sebagai desainer top. Kau punya 10 nyawa pun tidak cukup. Yao Fei. Kau berani-beraninya menyamar sebagai desainer besar di depan umum. Kalau sampai ketahuan, aku yang akan menanggung akibatnya. Kau harus menyelesaikan ini dengan baik. Setelah berhasil, pasti akan ada pesanan jutaan. Bukankah itu hal yang mudah bagiku? Dia adalah desainer top dunia. Banyak orang kaya yang rela membayar mahal hanya untuk mendapatkan satu desain darinya. Tapi desainer hebat ini, justru sangat pilih-pilih. Tidak pernah mau menerima pekerjaan dengan mudah. Lalu, sebenarnya siapa di antara kalian berdua yang merupakan desainer pameran ini? Tentu saja aku. Para hadirin sekalian, beliaulah tuan rumah pameran desain hari ini. Desainer top, Jimmy. Karena kau begitu ingin berpura-pura menjadi aku akan memenuhinya, Nona. Kita lihat apakah kau bisa terus berpura-pura. Karena kau mengaku sebagai utusan raja. Bagaimana kalau kau jelaskan kepada kita semua tentang konsep desain pameran ini? Ya, jelaskan. Aku yang hanya berpura-pura ini, bagaimana bisa tahu konsep desain barang-barang usang ini? King, bukankah ini karyamu? Cepat, jelaskan proses kreatifmu kepada mereka semua. Semua yang hadir di sini sedang mendengarkan dengan saksama. Pikirkanlah. Memecahkannya? Bagaimana kepompong yang rusak ini? Bagaimana cara memecahkannya? Kurasa aku tidak perlu menjelaskannya lagi, kan? Kalian semua pasti tahu apa yang dikatakan wanita ini. Bodoh atau tidak bodoh, ini adalah karya seni yang begitu canggih. Apa benar karya ini berasal dari tangan wanita yang vulgar ini? Sepertinya pria yang mengaku sebagai Jimmy ini memang harus membuktikan identitasnya. Gelang kupu-kupu mematikan yang baru saja dirilis minggu lalu ini dirancang khusus untuknya. Jika dia adalah Gigaton, pasti akan sangat cocok. Ukuran gelang ini sepertinya pas dengan pergelangan tanganku. Pasti bisa kukenakan. Baiklah, mari kutunjukkan kepada kalian semua hasil karyaku. Kuperingatkan kau, jangan sentuh barang yang bukan milikmu.
supaya kau tidak malu. Kenapa kamu cemburu? Saat uang itu dipakai, kamu akan tahu betapa tidak bergunanya dirimu. Ah, terlalu menakutkan. Apa dia sebenarnya Jimmy? Biarkan aku pergi. Bagaimana bisa dia mengenakan jin? Mendesain gelang untukku sendiri. Gelang Hawking yang keras seperti ini memiliki pengunci. Jangan dipaksa, nanti pergelangan tanganmu patah. Kau ini binatang, bagaimana kau tahu cara memakainya? Mungkin saja gelang ini ku desain sendiri. Kembalikan gelangku. Bagaimana bisa aku tidak tahu cara memakai gelang rancanganku sendiri? Gelang rancanganku sudah lebih dari 100 buah. Tadi aku salah ingat. Memang begitu. Seperti desainer sehebat ini. Lupa desainnya sendiri sesekali. Wajar saja. Memang benar-benar keras kepala. Jangan kira aku tidak tahu dari mana kau mencontek cara memakainya gelangku. Lalu bisa seenaknya di sini. Aku ini desainer tok. Sedangkan kau hanyalah gadis desa. Selisih kemampuan kita bukanlah sesuatu yang bisa kau perkecil hanya dengan cara curang. King benar. Wanita miskin yang penuh dengan aura murahan ini hanya iri pada bakat dan keluarga King. Makanya dia diam-diam masuk ke sini dengan cara licik. Kau salah, aku datang untuk menyelesaikan desain terbaru. Ruangan pameran sehebat ini, kok ada barang setengah jadi sih? Gaun ini belum selesai. Gaun ini memang layak dibuat oleh Jimmy. Potongan yang 3 dimensi dan rapi. Desainnya sangat unik. Meskipun hanya contoh, harganya setidaknya lebih dari 100 juta. Sangat berharga. Sebuah gaun putih biasa saja. Harga yang sangat fantastis. Inikah dunia para elit terkaya? Jika karya seni ini selesai, nilainya akan jauh lebih tinggi. Aku benar-benar menemukan harta karun. King, kau luar biasa. Aku sangat menantikan peluncuran karya seni ini, untuk membuktikan identitasnya. Ini pertama kalinya aku secara terbuka mengatakan bahwa wanita ini ingin sekali lagi merebut popularitasku. Meskipun belum selesai, tetap akan dikerjakan langsung oleh desainernya sendiri. Belum waktunya kau ikut campur. Seumur hidupku beruntung bisa melihat idolaku, Jenny, membuat desain busana secara langsung. Aku harus merekam momen ini, untuk disimpan sebagai kenangan. Selamanya. Baiklah, semuanya, silakan lihat. Sesederhana itu. Menggantung aksesori. Minggir. Ini juga menodai nama baik pasukan kami. Gaun putih yang dipenuhi tinta abad ini, terbakar habis. Bisa dibilang sudah selesai. Shenjiain, kau gila. Ini adalah produk yang diperintahkan atasan untuk dilindungi secara khusus. Selesai. Jika desainernya sendiri benar-benar datang, dan melihat gaun itu hancur, maka semuanya akan selesai. Desain yang bernilai ratusan juta telah kau hancurkan. Kau hancurkan gaun yang telah susah payahku desain. Aku takluk padamu. Kau mengerti apa yang disebut kreativitas? Sebelum desainer datang, kau akan aku perlakukan seperti Shenjiain telah merusak, dan verifikasi penyebabnya. Lalu akan kupukul kamu habis-habisan. Penipu, hari ini akan ku ajarkan apa itu pukulan.
Karena kau telah merusak gaun pestaku, maka kau harus membayar ganti rugi secara penuh atas pemerasan terhadapku. Gaun yang kukreasikan sendiri, karya ciptaanku sendiri. Dengan apa kau meminta uangku? Perhatikan semua orang. Nama ikan mas ini adalah api pembakaran. Awalnya memang akan dibuat efek percikan tinta. Lukisan cat air merah pada kelompok ikan ini melambangkan api yang membumbung ke atas. Gradien warnanya luar biasa. Akulah yang cerdas. Desain Likun seharusnya aku yang menentukan. Siapa yang mengizinkanmu seenaknya merusak karyanya? Benar. Kingkinglah desainernya. Perilaku wanita murahan ini merusak desainnya. Memang dialah desainernya. Dia itu sok pintar. Merusak karya orang lain. Lalu menurut kalian, apakah dia harus membayar ganti rugi? Harus. Harus suruh dia membayar ganti rugi. Orang miskin. Jika kau tidak bisa membayar, maka jilat bersih cairan tubuh pada boneka ini. Kau sekarang bekerja sebagai apa? Lepaskan. Berhenti. Maaf. Dia adalah wanita Gu Jingheng. Aku tidak mengizinkan siapapun dari kalian untuk mendekatinya. Tapi Tuan Muda, istrimu telah menghancurkan barang-barang mewahku senilai 100 juta. Bagaimana menurutmu kita harus menyelesaikan masalah ini? Jelas itu kamu. Aku suamimu. Ini harus kutangani sendiri. Menurutku, sebaiknya kita serahkan pasangan wanita itu ke pihak kepolisian. Sekarang, kau harus membayar 100 juta. Atau aku akan memenjarakannya selama beberapa tahun. Tuan Gu, sadarlah kau. 100 juta ingin menukar wanitaku? Kau mimpi. Ambil ini. 1 miliar. Kurasa sepengetahuanku. Aset atas namamu hanya tersisa 100 juta. Sepertinya kau sekarang sedang sangat kekurangan uang. Dia bahkan rela mengendalikan harta keluarganya demi orang tuanya. Dan aku, Li Jian, hari ini akan terbang tinggi berkat nama desainer rahasia Kingking. Hahaha, desainer top dunia. Jin, tapi kau. Hahaha. Kingking. Apakah kau bersedia memberikan salah satu desain karyamu padaku, untuk merayakan kembalinya aku sebagai orang terkaya di dunia? Untuk meninjau situasi perusahaan, aku hanya orang yang menusuk dan berlagak hebat. Mana mungkin aku memiliki kemampuan sebesar itu? Desain karya yang sungguh-sungguh. Kau pikir dia berani? Demi gengsi, aku hanya bisa menerimanya dengan terpaksa. Tuan Muda Li, barang-barang pameran di sini, silakan pilih sesukamu. Terlihatnya keluarga Li ini benar-benar telah menempel pada cabang orang terkaya di dunia. Tidak boleh tidur. Dokter, selama kau pergi ke gerbang Mujin, semuanya adalah hasil kerjamu. Tenang saja, aku pasti akan menikahimu. Hahaha, Gu Jianghao mendapatkan desain Kingking. Aku sudah seperti ikan yang melompat ke gerbang naga, langsung menjadi orang terkaya di dunia. Bekerja sama dengan orang terkaya sudah di depan mata. Kau akan melawanku dengan apa? Meskipun kau menikah dengan Gu Jingheng, bagaimanapun juga, dia sekarang masih belum berguna. Dan kau, Shen Jiayin, selamanya akan selalu kuinjak di bawah kakiku. Meskipun ini nyawaku. Juga tidak boleh bergerak. Wanitaku, Kuo Qihang, berani memukul wanitaku? Ingin mati, ya? Perusahaanku, Li Jian, sekarang sudah menjadi mitra utama Shenxi, perusahaan terkaya di dunia. Selanjutnya akan mendominasi seluruh Yungzhou. Pedang negeri Yungzhou akan membangun rumah tangga denganku, dan selalu mengikuti perintahku. Ini kesempatan terakhirmu. Cerai dengannya. Dan nikahi aku, jadilah suamiku Lily. Hanya dengan begitu kau akan selamat. Janganlah menganggap orang yang tidak mengenal barang berharga sebagai orang yang hebat. Sekarang keluarga itu sudah sangat berkuasa. Menjadi bawahan mereka adalah, kau pikir semua orang seperti dirimu yang mengagumi hal-hal yang sia-sia, mendambakan kekuasaan yang tak pasti itu? Nikahi kakakku, maka aku akan melepaskanmu.
Tuan Gu. Kalau tidak, kau, Gu Jingheng, akan menghadapi bencana kehancuran. Tuan Gu pasti tidak akan mencari kematian sendiri untuk wanita ini, kan? Jingheng, apa pilihanmu? Istriku hanya satu, yaitu keluarga Shen. Keluarga saya adalah keluarga nomor satu di negeri awan. Hari ini, saya akan menghancurkan ceritamu. Membuat ceritamu berakhir. Saya, Bai Qingqing, sebagai perancang kelas dunia, adalah pasukan terdepan dari Vivi. Cerita tentang badai pasir, aku, keluarga Zhang dari Yunzhou, bersedia menjadi pionir sejarah. Membasmi keluarga Gu, keluarga He dari Yunzhou, bersedia menjadi pionir sejarah. Membasmi keluarga Gu, membasmi keluarga Gu, membasmi keluarga Gu, membasmi keluarga Gu. Inilah akibatnya karena membatalkan pertunangan dengan Lily, dan menjadi musuh keluargaku. Sekarang semua bangsawan Yunzhou bersatu untuk menghancurkanmu, Gu Jingheng. Cepatlah minta maaf kepada kakekmu, Gu Jingheng, kau bajingan. Sepertinya Tuan Gu akan menjadi pengemis di jalanan. Kalian terlalu meremehkan saya, Lu Jingheng. Aku ini pria sejati. Bagaimana mungkin aku akan tunduk pada kekuasaan orang lain? Kekuasaan guru. Kekayaan. Di mataku, jauh lebih rendah daripada semangat pantang menyerah. Kerajaan selama 3 tahun, lalu bagaimana? Kerajaan hancur. Bagaimanapun aku, Gu Jingheng, memiliki keberanian untuk memulai lagi dari awal. Jingheng, kau tidak jijik dengan statusku sebagai janda? Manjakan aku, lindungi aku. Sekarang giliranku untuk melakukan sesuatu untukmu. Kepada semua orang, Pulau Busi telah menjadi milik kita. Mulai hari ini, keluarga Likulah yang menjadi penguasa seluruh Yunzhou. Li Jian, mimpi indahmu tidak akan menjadi kenyataan, karena identitas wanita itu adalah palsu. Dan akulah yang benar-benar ditunjuk oleh Kaisar. Hanya dengan sebuah pena rusak berani menyamar sebagai saya. Luar biasa, pasti para sahabat di dunia desain tahu bahwa pena ini mewakili identitas. Ini adalah pena berlapis emas dan bertahtakan berlian yang diberikan oleh Asosiasi Desain 100 Besar Dunia kepada Jimmy. Hanya ada satu di dunia. Pena ini adalah simbol identitasnya. Jadi, dialah desainer top dunia yang sebenarnya, Jimmy. Bai Qingqing. Sudah waktunya untuk melepaskan topengmu. Kakak sepupuku, aku sudah lama bilang padamu untuk berhenti berpura-pura. Sekarang, desainer top sejati ada di hadapanmu. Sekarang semuanya sudah berakhir. Tidak pantas untuk jabatannya. Menghina atasan. Kau dipecat. Gadis kecil itu benar-benar celaka karenamu. Pedang. Dia melukaimu. Tuan muda, aku juga terpaksa. Oleh karena itu, kau takut aku malu. Maka sengaja menyembunyikan identitas untuk menyelenggarakan pameran desainer internasional ini. Semua desain dalam pameran ini menjadi milikmu. Ambillah semuanya untuk keluarga Shen. Aku percaya mereka pasti akan dengan senang hati menandatangani kontrak itu bersamamu. Jarang sekali kau begitu memikirkan aku. Terima kasih. Laki-laki murahan, sengaja membuatku malu. Shen Jiayin, apa hakmu menginjak-injak aku? Aku susah payah mendapatkan semua ini. Sekarang semua hancur karenamu. Tidak ada perbedaan tinggi rendah atau mulia hina di antara manusia. Tapi kau malah menggunakan identitasku untuk menutupi kelemahan dan kemiskinanmu. Itulah kesalahanmu. Cepatlah pergi. Jadi, aku harus berterima kasih kepada desainer hebat Shen. Lalu bagaimana kau ingin berterima kasih padaku? Tentu saja. Ayo, aku akan membawamu ke tempat yang menyenangkan.
Tunggu dulu, bukannya kamu yang akan memberikan kejutan padaku, jadi, kamu membawaku ke tempat seperti ini? Benar-benar laki-laki. Ada apa? Tidak sabar lagi. Aku tidak sabar untuk pergi bersamamu. Aku tidak mau bermain denganmu lagi. Aku pergi. Aduh, aduh, aduh. Sayang. Kau pergi. Bagaimana aku bisa bermain sendiri? Malam ini, aku tidak puas. Kau tidak boleh turun dari tempat tidur. Semua akan kupatuhi. Masih bilang suamiku berakting. Ternyata diam-diam kau sendiri menjadi germo. Perempuan murahan. Dasarmu apa bicara padaku seperti itu? Kau sendiri yang datang ke tempat ini bersama pria itu. Hahaha. Dia juga bukan orang baik-baik. Dia mengabaikan elangku. Sedangkan kau sekarang hanyalah anak itik yang jelek. Lalu istrimu berani sekali menghina aku? Mau apa kau? Tunjukkan padaku. Menjauhlah dariku. Kau, si muka putih, tidak pernah mencari tahu. Orang ini, jika sudah bertengkar, bukan orang yang mudah dihadapi. Suka? Sampai jumpa. Selama ini, aku selalu kurang memberikanmu sebuah pernikahan resmi. Sekarang, maukah kamu menikah denganku? Aku mau. Mulai hari ini, kamu adalah istriku yang sesungguhnya. Bu Jingye, besok di pesta keluarga Shen. Aku akan memberimu sebuah pernikahan yang megah. Kak Yang, aku benar-benar tidak sanggup lagi. Tolong aku, ya, melihat kau masih muda dan kuat. Aku baru setuju untuk membawamu ke makam Shen Shougong besok. Malam ini istirahatlah yang cukup. Oh, buka mulutmu. Segala harta keluarga Shen akan kutinggalkan setelah aku menjadi orang terkaya di dunia. Suami putri keluarga Shen, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Bagaimana? Kerjasama dengan keluarga Shen hari ini sudah ditandatangani? Gong Liang lagi macam-macam lagi. Dia mengusik suamiku. Suamiku, tunggu saja. Aku akan mencari sekarang juga untuk meminta pertanggungjawabannya. Aku akan membantumu melampiaskan amarahmu. Aduh. Ya ampun. Berkat desainer hebatku, istriku, kerjasama dengan grup Shen berjalan sangat lancar. Kau membuatku hampir mati jantung. Klik. Bagus sekali. Istriku memang hebat. Bu. Jinghao. Kontrak dari grup Shen, ya, hanya sebuah sinyal. Putri keluarga Shen pasti akan menurunkannya untukmu. Ibu, istri saya ada di sini. Dan saya harus menyatakan satu hal dengan jelas. Kerjasama kita di Gusiwu dengan keluarga Shen sepenuhnya berdasarkan karya luar biasa dari Jiayin. Hubungan dengan grup Shen sepenuhnya hanya hubungan bisnis. Lalu bagaimana penjelasan ibu tentang undangan ini dan isyarat dari Tuan Zong? Meskipun dia adalah desainer yang sangat hebat, tetap saja dia hanyalah orang biasa yang bekerja untuk keluarga Shen. Anakku akan menikahi putri dari keluarga terkaya, ibu. Di pesta pernikahan nanti, ibu akan tahu siapa menantu perempuan yang akan menjadi milik keluarga kita. Dia adalah putri kaya raya yang selalu ibu impikan. Bu, kamu harus pergi ke pernikahan denganku. Pegang ini. Sialan. Jiai, tenang saja. Ini diberikan ibu kepadaku. Aku pasti tidak akan pergi. Kamu harus pergi. Kau harus pergi. Jamuan makan malam keluarga Shen, kau harus pergi.
Ada dua alasan. Pertama, ini undangan langsung dari Tuan Song untukmu. Jika kau tidak pergi, itu berarti kau menolak keluarga Shen. Dan itu akan menunjukkan bahwa kau tidak punya sopan santun. Aku juga akan hadir. Soal identitasnya, nanti kau akan tahu. Sangat percaya padaku. 100% percaya. Hanya dengan uang pensiun ini untuk membeli senjata. Jangan banyak bicara. Kau tahu kan betapa sulitnya membangun kepercayaan? Akibatnya sangat serius. Nanti aku akan bekerja keras dan memberikannya padamu. Lagi pula, selama kau membiarkanku masuk ke cabang Shen di malam ini, nanti kau bisa memilih anak laki-laki kaya sesukamu. Uangnya akan kuberikan kepadamu nanti. Dengarkan nasihat ibumu. Kita hanyalah orang miskin. Kita tidak kekurangan. Aku paling benci mendengar kata, miskin. Itu akan kukatakan kepadamu. Aku tidak akan menyerah. Menjauhlah, kau orang miskin. Ini masih King-King ya? Pantas saja putri orang terkaya. Hanya pemilik tempat ini yang bisa seenaknya menegur. Hei, King-King. Akhirnya kutemukan kau, Lu Chuan. Ah, tidak. Seharusnya aku memanggilmu Nona. Hari ini aku sengaja datang untuk melamarmu. Sepertinya orang bodoh ini lagi-lagi menganggapku sebagai wanita kaya raya. Begini juga bagus. Dengan bantuannya, aku bisa memanfaatkan identitas wanita kaya raya untuk mendapatkan suami kaya. Bukankah itu mudah didapatkan? Karena sudah datang, mari kita masuk bersama. Nona ini berpakaian mewah. Wajahnya menawan. Tentu saja dia adalah tokoh utama malam ini, putri keluarga Shen. Pasti dia. Orang di sampingnya itu, seharusnya adalah Lu Chuan dari Lu Group. Ini adalah orang yang sangat berpengaruh. Dia rela menjadi pendamping. Kecuali putri keluarga Shen, aku tidak dapat membayangkan siapa lagi. Kukira hari ini putri keluarga Shen akan memilih suami di pesta pernikahan ini. Aku yakin akan menang. Putri keluarga Shen selalu hanya dikenal namanya, tidak pernah terlihat orangnya. Hari ini kulihat, benar-benar menakjubkan. Saya menghormati Anda. Hei, jangan pergi. Kau pergi lagi. Jangan. Aduh. Sabar, Nona Tiwan. Nona, bisakah kau bertanggung jawab? Orang bodoh ini menghalangi semua orang di luar. Bagaimana aku bisa jatuh ke dalam tumpukan orang? Kamu adalah raja. Saya sudah sangat senang karena kalian semua sudah hadir di pesta pernikahan saya. Saya sangat senang. Aduh, Nona Shen, saya tidak menyangka kau secantik ini. Dan juga ramah. Nona Shen, saya ingin tahu apakah Nona sudah menikah? Jika belum, putra kami, Gu Jingheng, masih lajang. Gu Jingheng. Satu-satunya yang mendapatkan kerjasama dengan grup Shen, pemimpin grup Gu. Lalu bagaimana dengan Gu Jingheng? Siapa di sini yang bukan anak bangsawan? Nona, karena kau sudah datang, segeralah pilih. Aku pilih aku. Tolong pilih pria untukku. Kau tidak berhak. Shen Jian, kenapa kau datang? Istriku, kenapa kau datang? Takut kau dipilih orang lain. Sudah punya istri masih datang ke pesta pernikahan. Kurasa ini tidak menghormati nona muda. Shen Jiai, kenapa kau datang? Cepat keluar. Lihat pakaianmu yang rapi itu. Apa jangan-jangan Tuan Gu tidak mampu mengadakan pesta pernikahan, jadi ikut pesta pernikahanku? Siapa yang memberimu keberanian untuk menyamar sebagai putri keluarga Shen di wilayahku? Apa? Wanita ini mengatakan bahwa dialah nona muda keluarga Shen yang sebenarnya? Bicara besar tanpa takut lidahnya terkilir. HMPH. Kamu, anak dari keluarga miskin, masih ingin meniru saya.
Apakah urusanku benar atau tidak? Tunggu sampai Yao Liang datang, semuanya akan jelas. Apa hubunganmu dengan Yao Liang itu? Biarkan saya ceritakan pada suamimu sekarang. Berani-beraninya kamu menjelek-jelekan putri sulung keluarga Shen. Aku tidak bisa berpura-pura lagi. Hei, Xingxin, Tuan Zhong datang. Ada orang yang akan membantumu. Diam kau. Perempuan murahan, kau pergi sendiri. Atau aku akan menyuruh Tuan Zhong untuk membuangmu keluar. Lihatlah dengan jelas. Beliau adalah putri sejati dari grup Shen kami. Jadi Jia Yi dan Tuan Song memiliki hubungan majikan dan pelayan. Apakah aku salah paham? Anakku benar-benar pergi untuk membunuh putri yang dilindungi itu. Aduh. Nenek moyang keluarga Gu kami benar-benar beruntung. Hahaha. Jangan coba-coba menipuku dengan cara seperti itu. Orang yang tidak berguna. Bukan karena kamu, aku berani menggunakan posisi putri kaya itu. Kaulah yang berulang kali menjatuhkan aku di depan gudang makanan. Hei. Pesanan-pesanan rekaman sebelumnya semuanya diberikan oleh Shen Jiayin. Anggap saja kau beruntung. Aku hanyalah karyawan kecil di perusahaan Story Group. Apalagi kemampuan yang kumiliki hingga bisa membantumu mendapatkan pesanan jutaan, semua manor dan kekayaan sebelumnya adalah miliknya. Jadi, semua yang kumiliki adalah milikku sejak awal. Lalu kenapa kau tak mengatakannya? Selama 3 tahun ini, semua kejujuranku sia-sia. Lu Chuan, kau menjadi seperti ini karena ulahmu sendiri. Hahaha. Kau benar-benar putri dari orang terkaya di dunia. Hahaha. Jadi begitu. Beberapa hari ini aku di depanmu seperti lelucon. Apakah topeng kepura-puraan itu sudah kau pakai terlalu lama, sampai kau sendiri mempercayainya? Apa hakmu mempermainkanku, menyakitiku sampai sekarat begini? Kau rakus akan kemewahan. Menyucikan diri sendiri. Aku sudah lama bilang, jangan menginginkan posisi yang bukan milikmu. Ternyata putri keluarga kaya raya yang sebenarnya. Para elit teratas selalu ada di sekitarku. Kenapa kau tidak bilang lebih cepat? Lu Chuan, kupikir kau tidak akan percaya jika kukatakan, saat aku memperlakukanmu dengan baik sebelumnya, kau memperlakukanku dengan dingin dan meremehkan. Selama ini kau mengabaikan aku. Sekarang akhirnya kau melihat perbedaan di antara kita. Yingning, aku salah. Maafkan aku, ya? Kita rujuk. Pergi. Kau pria matre yang menjijikkan. Pergi, pergi. Hai, Nona, saya bersedia memberikan aset keluarga kami senilai jutaan. Mohon Nona berkenan menikah dengan sutradara keluarga Yao kami. Jangan lihat hasil panen saya di luar negeri. Terus belajar. Nantinya anak-anak yang akan kita lahirkan akan memiliki IQ tinggi. Saya bersedia menjadi menantu dan tinggal di rumah Nona. Saya akan selalu menurut dan patuh pada Nona. SSST. Kalian minggir cepat-cepat. Aku bahkan belum sempat melihatnya. Bagaimana menurutmu? Apakah aku cocok? Kamu saja. Penjaga gerbang, Nona Shen, merupakan suatu kehormatan bagiku, Bu, untuk memilihmu. Bukankah kita sudah lama menikah dan memiliki surat nikah? Masih berpura-pura serius di hadapanku.